Tumben lu jadi laras. Mau ada arwah ya? Tolong. Bu Mara? Saya senang dan saya berharap hubungan Rafa dan juga Pak Baim bisa terus membaik ke depannya. Saya udah gak peduli, Pak. Mau dia masih hidup atau enggak, saya anggap dia udah mati. Rafa, saya ngerti mungkin kamu kecewa, tapi kamu juga gak sepantasnya ngomong kayak gitu. Bagaimanapun juga, kamu harus punya azas praduga tak bersalah terhadap bapakmu sendiri. Ingat ini orang tuamu loh. Dan di satu sisi, kita juga belum tahu fakta yang sebenarnya kan. Pak Baim, saya ingin menanya sama Bapak perihal teror di rumah Bapak. Menurut Pak Baim, coba silakan Bapak ingat-ingat, siapa aja orang yang gak suka ngelihat perubahan Pak Baim? Karena bisa jadi dia pelakunya, Pak. Pak, saya izin angkat telepon sebentar ya, Pak. Silakan, diangkat aja. Iya, halo Sus. Mas Rafa, saya ngerasa Bu Mara dalam bahaya. Mas Rafa lagi di mana? Kalau bisa, Mas Rafa sama Bapak cepet pulang ya. Saya akan nyusul ke sana. Oke, Sus. Baik. Pak, izin Pak. Tadi Sus Sekar ngasih tahu ke saya, Pak. Kalau misalkan Ibu lagi dalam bahaya, Pak. Devi, Tara bersiap. Kita cek kondisi Bu Mara. Siap. Bu. Biar saya periksa kondisinya. Rafa, Pak Baim, Bu Mara meninggal. Bu, Rara, bangun Bu, Rara. Ini janggal. Kalau Ibu Mara meninggal karena penyakitnya, nggak mungkin dengan kondisi yang seperti ini. Rumah berantakan. Dan dia terduduk. Ada yang nggak beres. Tante, mana sih cincin yang tante janjiin itu? Cincin Sekar tuh aku butuh banget. Aku mau tahu tante, itu cincinnya Laras apa bukan? Heh, kamu bisa nggak sih ngargain orang tua? Gak marah-marah kayak gitu? Songong kamu ya? Emang kamu pikir ini tante ini babu kamu apa? Oh, tante mau ya? Semua rahasia tante aku bongkar ke Satria, iya? Silahkan, bongkar aja semuanya. Tante nggak takut. Tante tuh udah muak banget sama kamu. Apa yang kamu mau tante ikutin? Oh, tante udah berani ya nantangin aku? Nggak takut tante di penjara? Gak, tante nggak takut penjara. Mati juga tante nggak takut kok. Yakin, Tan? Nggak takut mati? Gak. Ah!
stop. Ah, Bella, oh please, no. Bella, bentar. Bella. Ya ampun. Nggak tahu mati. Aku nggak nyangka ibu meninggal karena dibunuh orang. Padahal ibu sama sekali nggak pernah nyakitin orang. Semua ini pasti perbuatan sisa komplotan aku di masa lampau. Mereka mau balas dendam. Mereka nggak rela aku bertobat. Kenapa nggak bapak aja yang mati? Mendingan bapak yang mati, tau gak? Kenapa harus ibu yang jadi korban, Pak? Mas Rafa, Mas yang tenang ya. Mas marah-marah kayak gini, Bu Mara juga nggak akan kembali lagi, Mas. Sekarang lebih baik kita semua doain Bu Mara ya. Naga-naganya, gua bau-baunya ada jebakan nih. Lu perhatiin aja, apa yang kurang? Diza di mana? Dil, aku jadi gak tega sama kamu, Dit. Kamu jadi ikut korban orang yang dendam sama bapak. Dokter, bagaimana hasil visumnya? Dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka-luka akibat pukulan benda tumpul. Kemungkinan pasien dibanting dan dijedotkan di tembok, dijambak sampai luka memar. Saya permisi. Saudari Dinda, bisa dijelaskan nih bagaimana kronologinya? Kenapa kamu sampai luka-luka separah ini? Dan kenapa juga Bu Mara sampai meninggal? Waktu itu aku lagi santai duduk di sofa sambil nungguin Bu Mara yang lagi keluar buat beli makan. Tapi tiba-tiba Siapa kamu? Mana barang berharga? Hah? Mana barang berharga? Gak ada. Ada yang aneh di sini. Tapi apa ya? Kami turut prihatin dan turut berduka cita atas apa yang menimpa Ibu Mara. Kasihan Bu Mara. Semoga dia tenang ya di alam sana. Lu harus selidikin tuh si Dinda. Gua kagak percaya sama omongan tuh anak.
Satria. Sempet lihat cincin yang saya pakai. Gimana sih lu, gawat tuh. Gimana kalau sampai emaknya Satria tahu itu cincinnya Laras? Wah, bahaya. Bisa sama nasib lu kayak gua, kebongkar identitasnya. Bahaya. Cepet serahin cincin lu! Buka! Buka! Enggak sini cepetan! Buka lah! Tungguin dah, gua panggil bantuan. Cepet buka! Buka! Enggak! Buka! Buka! Cepetan! Sini buka! Aduh! Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Makanya hati-hati, Sekar. Kalau nggak ada aku gimana? Satria, jadi Mas gak ikhlas bantuin saya? Udah nggak usah ribut-ribut. Naik, aku anterin. Gak. Saya jalan kaki aja. Enakan juga naik motor, jalan kaki capek. Bayangin, kalau penjahat botak itu datang lagi, dia nyerang kamu. Mau kamu? Gak apa-apa. Saya jalan kaki aja. Ya ampun, susah banget dibilanginnya. Gengsian amat tuh perempuan. Bos, mana bayaran gua? Apa-apa lu minta bayaran, ha? Ngerjainnya juga nggak becus, gagal lagi. Pergi. Tante, aku nggak mau tahu ya. Tante harus segera ambil cincin itu dari Sekar. Kalau enggak, aku akan ngelakuin hal nekat yang bakal bikin Tante menyesal. Aku harus gimana sekarang? Pengen minta tolong sama Satria, tapi gak bisa ngomong soal ini. Bella benar-benar licik dan jahat. Bel, pokoknya Tante nggak mau ya ngambil cincinnya Sekar. Buat apa? Sekar itu bukan Laras. Jadi ngapain Tante ngambil cincinnya Sekar coba? Bentar. Kok Tante kayak gini sih jadinya? Dari awal kan kita udah perjanjian kalau Tante harus nurutin semua perintah aku. Kenapa sekarang Tante gini mangkir sih? Nggak bisa. Serahkan harta berharga milik kalian. Ayo cepat. Halo? Iya, Ma? Iya. Apa itu tadi si Baim? Dia nurutin perintahku buat nyuri HP-nya Bella. Akhirnya Baim berhasil ngerebut HP-nya Bella. Aku akan cari tahu apa Bella punya bukti soal ancamannya padaku selama ini di HP-nya. Ma? Mama? Jovi, Tara! Dari mana, Din? Nggak sholat? Aku lagi nggak bisa sholat, soalnya aku lagi halangan. Oke.
Aku kayaknya pernah melihat tanda lahir itu. Tapi kira-kira di mana ya? Dasar penjahat tengik, ngakunya udah tobat, tapi masih aja ngerampok. Iya, udah pasti dia pelakunya. Udah mendingan gerbek aja rumahnya. Cukup. Cukup. Apa-apaan ini? Kenapa kalian semua mengepung rumahnya Pak Baim? Satria, handphone aku dijamret orang. Terus pelakunya masuk ke rumahnya Rafa. Aku yakin banget pelakunya Pak Baim. Yaudah kita masuk aja ke rumahnya. Ayo. Cukup. Thank you.